Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Dehi. Saya dari kelas C Ilmu Ekonomi. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dan teori TSLS. Jadi untuk itu kita simak video berikut ini. Teori dan konsep TSLS. Pengertian model simultan. Model simultan adalah jenis model ekonomi yang terdiri dari beberapa persamaan yang saling terkait, di mana variabel dependen pada satu persamaan dapat menjadi variabel independen pada persamaan lain. Model ini digunakan untuk menganalisis sistem yang kompleks, di mana terdapat hubungan timbal balik antara variabel-variabel. Contoh penggunaan model simultan adalah dalam analisis kebijakan ekonomi, di mana keputusan kebijakan tertentu dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi yang saling berinteraksi. Perbedaan model regresi simultan dengan regresi biasa. Model regresi simultan mempertimbangkan hubungan timbal balik antara variabel-variabel dalam satu sistem. Sementara regresi biasa fokus pada pengaruh langsung satu variabel. Jenis-jenis regresi simultan TSLS, ILS. Yang pertama, two-stage least square TSLS mengatasi endogenitas dengan menggunakan variabel instrumental. Yang kedua, langkah pertama mengestimasi variabel instrumental. Langkah kedua, regresi untuk memperkirakan parameter utama. Index least squares digunakan untuk sistem yang kompleks dengan interaksi simultan, menggunakan literasi untuk memperkirakan parameter regresi dengan mempertimbangkan ketergantungan antara variabel. Selanjutnya, model umum regresi TSLS. Persamaan struktural Y1 sama dengan A1 tambah 31X1 B2X2 tambah B1 Y202 33X1 34X2 B2. Persamaan instrumen 71Y1 611 plus 52W2. Jadi ini adalah model umum regresi TSLS. Persamaan instrumen Z1Y1 plus 61W1 plus 52W2 plus 1. Jadi ini merupakan persamaan instrumen di mana Y1 dan Y2 adalah variabel independen dan X1 dan X2 adalah variabel independen. 21 dan 22 adalah instrumen variabel, W1 dan W2 adalah variabel eksogen. 01, 02, 31 dan seterusnya adalah parameter yang akan disampaikan. Terus selanjutnya, bentuk umum regresi TSLS. Bentuk umum regresi TSLS untuk menaksir parameter 31 dan B2 adalah sebagai berikut. 31 sama dengan E0Y1 kurang 11 dan seterusnya. B2 sama dengan E1 dalam kurung Y1 kurang 11 dan seterusnya. Tahapan analisis regresi TSLS. Tahapan utama analisis regresi TSLS adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama, first stage, menentukan variabel instrumen yang tidak berkorelasi dengan dalam model. Regresi variabel endogen, variabel yang diinginkan tetapi endogen pada variabel instrumen. Periksa signifikasi statistik dari variabel instrumen untuk memastikan kecocokan. Terus tahap kedua, second stage, menggunakan nilai yang diprediksi dari tahap pertama. Seperti apa yang seperti dalam model regresi utama. Regresi variabel dependen pada nilai yang diprediksi ini. Yang ketiga, evaluasi hasil. Yang keempat adalah interpretasi. Interpretasikan koefisien regresi hasil dari tahap kedua sebagai efek
kausalitas dari variabel instrumen terhadap variabel dependen. Itulah dia tahapan analisis regresi TSLS. Baik, kita langsung masuk pada tahapan pengujian hasil analisis regresi TSLS. Tahapan pengujian hasil analisis regresi menggunakan metode TSLS umumnya mencangkup beberapa langkah penting. Yang pertama, validasi instrumen, memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam tahap pertama dan tahap kedua benar-benar eksogen dan memenuhi syarat instrumental. Yang kedua, uji instrumen menggunakan uji seperti Lassen atau uji cover identifying untuk memeriksa validitas instrumen. Yang ketiga, uji kesesuaian model, memastikan bahwa model yang digunakan cocok dengan data. Hal ini meliputi uji goodness dan fit dan asumsi dasar regresi seperti normalitas regresi. Yang keempat, uji kausalitas. Jika tujuan adalah menguji kausalitas, perlu digunakan uji yang sesuai untuk memeriksa arah dan signifikasi hubungan kausal antar variabel. Yang kelima adalah analisis sensitivitas, memeriksa kepekaan hasil terhadap perubahan spesifikasi model atau penghapusan instrumen tertentu. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. TSLS two-stage least squares adalah metode regresi yang memperbaiki endogenitas dengan menggantikan variabel endogen dengan predikator dari variabel eksogen yang diketahui. Hal ini memungkinkan estimasi yang lebih akurat dari parameter regresi dengan menggunakan instrumen yang tepat. Jadi itu dia adalah kesimpulannya. Terima kasih.